Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kacar Mania, Kicau Mania. Sudah siap rokok dan kopinya? Kalau sudah siap, kita langsung ngebacot aja. Kalau kalian melihat burung kacer yang jinak total seperti ini, bisa dimain-mainin, bisa dipegang pakai tangan, ya kan? Kemudian burung kacer ini nggak mau konslet di lapangan, nggak mau tarung, nggak mau buka ekor, nggak mau bongkar materi. Apa yang pertama kali kita pikirin kalau kita melihat burung kacer yang kondisinya seperti ini? Coba apa? Mesti sebagian orang akan mikir kalau dia ini over birahi, over emosi, kan seperti itu, ya kan? Wah, ini burung kacer ini over birahi nih kayaknya. Wah, ini over emosi nih kayaknya nih. Jadi rawatannya akan membingungkan kita dan akan mainnya itu tebak menebak, kan seperti itu, ya kan? Itulah mengapa banyak burung kacer yang dirawat dengan rawatan yang tebak menebak akhirnya membuat kita itu pusing tujuh keliling, bingung sendiri. Kenapa? Karena nggak ketemu-temu jalannya, kan seperti itu, ya kan? Kalau saya tidak seperti itu. Yang pertama kali saya lakukan ketika saya merawat burung kacer yang seperti ini, saya nggak mikir birahi, emosi, nggak mikir ke sana. Yang saya pikirin ialah bagaimana burung kacer ini bisa mendapatkan kesehatannya. Kalau dia sehat, maka burung kacer ini bisa on, bisa konslet, bisa bongkar materi. Kalau mentalnya bagus, dia bisa berprestasi, kan seperti itu, ya kan? Nah, kemarin banyak sekali yang bertanya, Om, gimana sih Om cara merawat burung kacer itu Om? Kok jinak kali itu kacer? Apakah itu kacer sialan atau kacer sampah tuh Om? Bagaimana biar dia itu bisa konslet, biar bongkar-bongkar materi, biar bisa berprestasi? Ya tentunya yang paling utama yang harus kita cari adalah kesehatannya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Ya kan, kita lihat kotorannya seperti apa. Dari kotoran ini kita akan mendapatkan masalahnya, kan seperti itu, ya kan? Kalau kita sudah mendapatkan masalahnya, maka langkah yang bisa kita ambil akan benar. Kalau langkah kita ambil salah, maka hasilnya akan salah, kan seperti itu, ya kan? Burung kacer ini saya berikan rawatan 0 ekstra puding. Jadi nggak pakai ekstra puding sama sekali, biar kita tahu problemnya di mana. Nah, kalian perhatikan kotorannya di nol kan, ekstra puding tuh. Kalian lihat sebagian bagus, sebagian ada yang hitam-hitam. Kalian bisa perhatiin tuh yang hitam, ya kan? Ada yang hitam, hitam gelap loh. Bisa nggak bedain hitam? Ada kan? Yang hitam dan yang hijau. Nah, yang hijau itu kotoran normal, sedangkan yang hitam itu ialah ekstra puding yang menumpuk di dalam badannya. Kan seperti itu, ya kan? Nah, sebelumnya burung kacer ini makan purnya itu pur warna coklat yang ada telur plus madunya. Nggak perlu saya sebut mereknya, ya kan? Kotorannya itu nggak pernah bener. Sudah sebulan dinolkan, nggak bener-bener. Sudah hitam pekat, ya kan? Kemudian kotorannya itu agak mencret-mencret, baunya juga nggak enak. Kemudian saya ganti pur yang warna hijau. Kotorannya ada yang bagus, ada yang hitam, seperti yang sekarang ini, ya kan? Nah, terus saya berikan 0 ekstra puding karena hitamnya itu dikit dibandingkan sama yang hijaunya. Artinya ini udah masuk bener nih purnya nih. Tinggal kita sabar untuk menunggu, ya kan, sampai hitamnya itu hilang. Jangan dikasih ekstra puding dulu. Kalau kita berikan ekstra puding dulu, maka ya hitamnya akan banyak, kan seperti itu, ya kan? Artinya kadar proteinnya tinggi di dalam tubuhnya. Nah, kemudian setelah beberapa lama saya rawat, kotorannya itu berubah jadi bagus seperti ini. Nah, tidak ada yang hitam-hitam lagi, ya kan? Udah normal nih burung kacer kotorannya, cuman agak sedikit besar. Nah, ini saya berikan penjemuran, ya kan? Kesenangan kan dia dijemur kan? Mangap. Sebelumnya gimana nih? Nggak seperti ini. Sebelumnya gelisah dijemur, nggak mau dia dijemur karena burung manja. Pokoknya bawaannya pengen kabur. Nah, setelah beberapa lama saya berikan rawatan penjemuran 0 ekstra puding, akhirnya dia anteng dijemur. Dia yang sesungguhnya, kan seperti itu, ya kan? Biasanya sih banyak ketipu di penjemuran ini. Nah,
Jadi lama-lama dia itu nyaman, nyaman, nyaman ketika diberikan penjemuran, dia anteng dan berakhir dia itu ketika diberikan penjemuran ngembangin bulunya. Keluarlah dia yang sesungguhnya. Artinya dia masuk ke tahap sehat, ya kan? Udah mulai sehat tuh burung kacer. Udah mulai miring-miring, sudah mulai asik diberikan penjemuran, ya kan? Kemudian dia buang lendirnya ketika diberikan penjemuran udah mulai agak jarang, tapi di awal-awal gerabakan, kemudian dia buang lendir tuh banyak sekali, ya kan? Terlihat seperti sekarang. Nah, dia sudah mulai menikmati sekali, seperti di pantai dianya. Waduh, mantap sekali, ya kan? Ini susah nih saya ngambil gambarnya nih, karena dia sudah mulai agak giras-giras dikit. Tadinya kan jinak sekali dipegang, nggak takut dia. Kalau sekarang udah mulai agak sedikit giras, sudah mulai agak waspada ketika mau dipegang. Katanya ini jangan pegang saya lagi, ini saya udah mulai sehat nih. Tak kemplang kepalamu kalau kamu berani-berani pegang saya. Kan seperti itu, ya kan? Nah, dia sudah sangat menikmati penjemurannya. Asik. Kalau udah seperti ini ya udah cengar-cengir, kita udah sambil gendangan dengkul. Nah, tang 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 tang, ya kan? Kotoran udah bagus, tinggal kita tes saja, diperdengarkan suara burung kacer, bagaimana dia reaksinya, ya kan? Tingkah lakunya seperti apa, kan seperti itu, ya kan? Nah, ini ketika dipancing pakai suara-suara kacer, seperti ini kondisinya. Nah, dari sini bisa kita pahami artinya perawatan yang saya berikan untuk dia itu benar. Kalau perawatan yang saya berikan salah, maka hasilnya nggak akan seperti ini, ya kan? Ketika kotorannya udah bagus, dipancing suara burung kacer, malah dia gerabakan, malah dia gelisah. Tapi ini kan tidak, dianya tenang, dianya buka suara, dianya mainan ekor, ya kan? Ini sayangnya belum kondisi saja. Kalau dia sudah kondisi, tambah enak kita bawa ke lapangannya, kan seperti itu, ya kan? Jadi kalau kalian bingung dalam merawat burung kacer kalian, mau dia bagongan, mau dia jinak total, mau dia itu giras gerabakan, dan kalian bingung perawatannya itu dimulai dari mana, maka berikanlah rawatan 0 ekstra puding. Dari sini kalian akan tahu kotorannya seperti apa, menggambarkan kesehatannya, kan seperti itu, ya kan? Kalau kotoran udah jelas-jelas hitam, padahal kita nolkan ekstra pudingnya, kotorannya hitam, kan aneh, ya kan? Harusnya kalau dia makan pur hijau, kotoran akan hijau. Kalau dia makan pur merah, kotoran akan merah, kan seperti itu, ya kan? Tapi ini kotorannya hitam, kemudian baunya minta ampun, artinya tanda tanya. Nah, jangan langsung kita berikan ekstra puding, tambah jauh rusaknya, kan seperti itu. Bisa kalian pahami? Silakan kalian cerna, silakan kalian pahami. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.